para partisipan yang berjumlah kurang lebih 20 orang. Apakah suara saya cukup jelas? Oke. Thank you Pak Fajar tadi ya. Oke Pak. Thank you Fajar, Pak Thohir. Kita mulai nanti jam mungkin agak molor sedikit lah, agak siang sedikit jam 14.15 sampai minggu juga yang lain biar bergabung dulu sehingga nggak ketinggalan. Mungkin yang ingin sharing-sharing juga silakan. Jadi saya harap sih sebenarnya untuk ketika saya ataupun Pak Kuswanta membawakan materi, lebih baiknya komunikatif Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu juga bisa taktokannya enak, dalam artinya boleh bertanya, silahkan, boleh via chat ataupun speak up gitu ya. Jadi kita sama-sama sharing, karena di sini pun saya berjanji juga bahwa banyak kan yang join juga masih pada novice gitu ya. Tapi saya masih baru lah, masih belum expert, masih belajar. Jadi saya minta Bapak Ibu semua komunikatif. Boleh sharing, boleh mungkin kalau saya ada salah-salah kata, salah-salah inian boleh dikoreksi, nggak masalah. Nah, untuk hari ini kita bakal ngebahasnya, sebenarnya sih ini auto chartisnya pernah dibahas sih, cuma untuk scalping dengan auto chartis kita coba lah. Kita coba. Saya minta Bapak Ibu yang belum login ke auto chartis, silahkan login dulu ke auto chartisnya. Plus saya minta Bapak Ibu ini pakai akun demo. Kali ini saya benar-benar minta akun demo untuk live thread, untuk live thread scalping ala-ala lah nih. Ya, karena ini baru saya coba itu baru semingguan, saya nggak berani ngejamin banget kalau ini bakal berhasil karena persentasenya masih kecil Bapak Ibu, masih di bawah 60%. Jadi nanti tolong Bapak Ibu semua harus di akun demo, meskipun saya tahu yang sebelumnya ke live thread, tapi saya ada beberapa yang di akun real gitu ya. Nah, untuk saat ini kita live thread dengan mencoba scalping yang ini. Tolong Bapak Ibu semua download pakai akun demo. Sekali akun demo. Karena kita baru tester doang nih, tester teknik scalping ini dengan auto chartis. Ya, kita coba. Tahu bisa menjadi ilmu baru lah ini. Ya, sambil menunggu yang lain juga masih partisipan 22 orang. Masalah. Coba settingin trading apaan ya. Dua kali sudah ke atas, dua ke bawah lagi nih. Jadi goal jalan-jalan. Jadi saya sudah sempat ini sih Pak, sempat ngambil juga, tapi buy di berapa ya? 3 banyak nih saya raging di 39 Pak, saya nge-buy gold 39 di harga 39. Nah, untuk gold itu memang masih ranking, dalam artian harganya masih nggak bisa kemana-mana juga. Pun kalaupun ke bawah dia harus tembus minimal itu ke supportnya dia lah, support terdekatnya dia itu 24 kalau nggak salah ya, 24-an. Nah, nih. Saya sharing dulu ya. Saya sharing dulu ini saya, link saya. Kalau ketemu vaksin terjun bebas Pak. Gimana Pak? Kalau ketemu vaksin. Iya Pak, kalau vaksin udah dilakukan,
kemungkinan besar gold terjun bebas sih mesti makin tinggi. Cuma kalau kita lihat dari grafiknya grafik dari mata uang dolar gitu ya, memang masih downtrend, masih bearish. Nah, ini palingan di sini nih batas-batasan kita bisa 24 lah, 24,7 lah. Tembus itu sih chance-nya untuk naik lagi lebih tinggi lagi nih Pak. Ya, ini buat agak-agak serem. Nah, saya sini dulu. Nah, ini di sinilah batas-batas gold bisa terbang di 24, 25. Range-nya di 24, 25. Tapi selama dia nggak tembus itu, chance-nya masih bisa naik. Sekarang pun masih bisa naik. Nah, untuk Bapak Ibu semua, tolong juga di MetaTrader-nya persiapkan eksponensial 12 kalau nggak salah, 12 sama 26. Karena gini case-nya, scalping ini kan kalau pakai auto-chart agak sulit ya. Sulit bukan berarti sulit karena nggak ada sinyalnya. Sulit karena memang sinyal yang dibuat oleh Piratis itu tidak bisa dengan sangat cepat. Gitu ya, tidak bisa dengan sangat cepat. Jadi saya minta nanti saya coba cari juga beberapa teknik-teknik dengan moving average dan juga dengan dengan price action. Karam yun nih? Oh nih. Sudah. Karo. Kalau share layar selalu mod. Bentar Bapak Ibu ya. Oke, baik. Udah 29 orang. Betul, kita mulai saja. Mumpung waktu masih siang, masih seger ya. Jam di sini jam ngantuk nih Bapak Ibu nih. Misalnya nih. By the way, kemarin yang kemarin saya nyuruh apa sih ya? Free Fire. Ini ada Apa nih? Fire kecil. Nah, minggu lalu kan saya merekomendasikan apa ya? Ada masih nggak? Minggu lalu saya live trade-nya apa nih? Dan cuan nggak ya? Minggu lalu saya lupa deh. Swiss franc kalau nggak saya. Ya, belakangnya CHF Pak, euro. Swiss franc. Nah, untuk cuan. Ya, cuan ya Pak ya untuk Swiss franc ya. Sempat naik dulu kan ke atas. Ya enggak? Tapi kan itu belum nyampe, kalau main knockout itu belum nyampe 60 pips kan. Setahu saya itu masih minus 20 atau juga 30, saya lupa deh. Itu naik ke atas itu lanjut ke bawah. Cuan. Apalagi sih selain Swiss franc saya lupa lagi deh. Saya tiga deh, tapi ada cost rate juga. Saya lupa cost rate-nya apa gitu. Nah, untuk kali ini saya kan kita coba akun demo. Saya coba kan scalping nih. Ini teknik baru banget. Baru semingguan saya coba dan masih kecil persentasenya. Masih kecil persentasenya sehingga saya minta Bapak Ibu pakai akun demo aja. Wah, goldnya anjlok ke 38, 39. Itu harga awal saya. Gold emang bisa bikin elegan nih Bapak Ibu ya. Senang jantung. Saya yang udah lama main gold lagi nih. Karena bosan dengan forex nih. Gitu-gitu aja pergerakannya. Oke. Baik, saya ucapkan selamat datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di acara webinar GK Invest rutin. Karena kemarin libur Kamis, jadi diubah ke hari Jumat yang memundurkan. Sekarang tanggal 21 Agustus 2020 ya, ngebahas terkait scalping untuk dengan menggunakan auto-chartis gitu ya, auto-chartis. Nah, sebelum saya ngebahas lebih jauh soal auto-chartis atau scalping,
Sebenarnya di sini ada yang tahu nggak sih bentuk scalping itu seperti apa? Bisa di-share nggak? Scalping itu kayak gimana sih? Mungkin ada yang paham scalping itu seperti apa? Silakan Pak yang mau share apa itu scalping, monggo. Karena nggak ada satu benar. Silakan Pak. Saya sambil bikin notepad dulu. Kalau saya belum bikin ini. Ada yang tahu apa itu scalping? Silakan Bapak Ibu. Nah, ini udah jawab nih. Tet dengan waktu singkat. Oke, set. Ini mungkin jawaban yang mewakili para partisipan di webinar kita siang hari ini. Tet dengan waktu singkat. Nah, di sini yang perlu saya garis bawahi ialah bahwa scalping itu bukanlah bentuk dari waktu Bapak Ibu. Scalping itu sama dengan Anda mencari profit sedikit tapi dengan frekuensi yang sering, cukup sering, nggak sering sih, agak banyak lah dengan frekuensi yang cukup banyak dalam satu hari trading. Jadi di sini patokannya bukanlah waktu, Bapak Ibu. Kalau patokannya waktu, Anda seperti main binomo ataupun RQ option. Pada waktu pas scalping itu sebenarnya Anda itu mencari posisi profit dikit, tapi langsung dibuang ABC asal biru close. Gitu loh. Nah masalahnya case-nya ialah ketika harganya benar-benar tidak sesuai dengan metode kita, saya ketarik tuh. Nah ketarik inilah yang menjadi masalah. Bahkan sometimes ada kita mencoba scalping pun mungkin bisa dapat cuan itu paling sore, bukan siang dapat cuannya sore ataupun malam. Nah itu biasa. Saya Bapak Ibu ya. Saya coba, saya tapping sayuran. Coba saya pengen, ada sih belum ada. Baik, saya sambil melihat market gitu ya. Nah, scalping itu teknik trading untuk mencari sedikit profit gitu ya, sedikit profit tapi dengan frekuensi yang cukup banyak dalam satu hari trade. Artinya memang di sini yang diperlukan ialah konsentrasi, fokus gitu ya, dan juga emosi, karena emosi harus dijaga sekali. Nah, ada 8 rules yang perlu Anda perhatikan untuk menjadi seorang scalper. 8 rules ya. 8 rules untuk menjadi scalper. Ini tidak mutlak, cuma kalau bisa poin-poin 8 ini dipenuhi. Oke. Yang pertama Bapak Ibu. Minimize indicator. Apa artinya di sini? Artinya ialah gunakanlah indikator itu sesederhana mungkin. Ya, sesederhana mungkin ya, maksimal itu 1 sampai 2 indikator saja cukup. Ya. 1 sampai 2 indikator. Makanya biasanya orang-orang yang sering trading gitu ya, sering trading itu mereka biasanya memang jarang memakai banyak indikator. Better dia hanya pakai 1 atau 2, bisa pakai moving average ataupun pakai misalkan kayak semalam tuh Pak Deki pakai VCI gitu ya, VCI digabung sama moving average, silakan. Kenapa? Karena takutnya ketika Anda memakai banyak sekali indikator terjadi overload information. Artinya informasi yang diterima oleh kita itu kebanyakan. Misalkan di MA sudah saatnya buy. Ternyata di MACD belum waktunya buy. Di RSI malah nge-sell gitu. Jadi
Jadi banyak perang indikator di dalam sebuah chart. Nah, perang-perang seperti ini harus dihindari. Kenapa? Karena lagi-lagi Anda harus fokus aja. Atau udah itu aja dulu, MM aja. Salah benar belakangan. Karena memang kalau Anda scalping itu harus cepat sekali menentukan sebuah keputusan. Jadi nggak bisa lama-lama kayak Anda day trade, gitu ya. Bisa Anda coba tunggu dulu sampai ke dalam berikutnya lah. Tunggu sampai jam waktu Eropa lah. Nah, kalau untuk scalper itu ketika muncul sebuah sinyal buy atau sell, Anda saya eksekusi. Satu itu juga. Nggak bertahan-tahan. Kalau tahan-tahan takut harga terbang. Gitu ya. Dan ketika ternyata harga salah, Anda juga siap-siap cut loss. Masuk yang kedua. Nah, ini ialah menjaga emosi dan psikologi. Kenapa di sini dianggap emosi itu penting gitu ya, psikologis itu penting? Yang saya sudah berkali-kali bilang bahwa orang-orang yang menjadi scalper itu ialah orang-orang yang memang sudah lama di bidang trading. Saya bukan ngomong udah forex ya, tapi trading. Kenapa? Karena psikologis mereka lebih santai, Bapak Ibu. Lebih nyantai, lebih kalem gitu ya, lebih tenang sehingga ketika trading pun lebih enak, nggak panikan. Bentar, saya coba cek dulu. Wah, kayak tadi beneran nih. Nyesel saya nih Bapak Ibu nggak nge-sell euro nih. Euro turun deh. Saya cek dulu apa lagi ya, enak ya. Perang. Nah, Bapak Ibu, saya coba trading dulu sambil trading. Saya coba cari dulu. Ini kita nggak coba mempraktekkan ini ya, scalping. Ini saya pengen trading biasa aja. Sebentar ya. Gold itu sekarang 36 itu coba kita tunggu dulu Swiss franc lah. Kita coba tunggu dulu Swiss franc sampai tunggu dulu per candle dulu dia jadi baru kita eksekusi. Swiss franc. Total ingat saya. Swiss franc ntar jam 2:30 lah. Coba saya cek dulu jam 2:30. Oke, kita kembali lagi. Nah, makanya di sini Bapak Ibu masih baru, yang biasanya masih deg-degan ketika trading, better saran saya coba dihindari untuk main akun real. Kalau mau coba kan demo aja, ya. Karena yang beneran deh, mentalnya beda Bapak Ibu. Mental Anda benar-benar dihajar banget kalau ketika scalping itu. Bolak-balik kalah, itu pasti. Itu pasti. Anda profit cuma $2-3 gitu kan, misalkan ya $2 lah satu kali posisi yang apa ada $10-20. Sekalinya loss minusnya 20-30 minus. Itu sering banget. Itu yang terjadi di dunia para scalping trade gitu ya. Kalau Anda pakai scalping trade itu memang seperti itu case-nya. Tak, mungkin yang ke-5 atau ke-6 Anda kalah itu biasanya ngambil. Karena di sini ada juga yang ketiga ialah mencegah avoid over trade. Mencegah trade berlebihan. Apa artinya di sini? Misalkan Anda sudah masuk, sudah cukup lah. Dicukupkan lah. Emang itu subjektif sih. Berapa banyak itu subjektif. Setiap orang masing-masing. Tapi ketika Anda sudah lelah, sudah cukup, Anda sudah tidak lagi sanggup untuk memantau market, better Anda cukup untuk tradingnya. Nggak perlu trading lagi. Ya, nggak perlu trading lagi, udah. Even Anda baru cuan anggapnya $6, $10, udah. Langsung gitu. Break dulu sekian jam, nanti mungkin pas sesi Amerika buka Anda trade lagi. Jadi memang harus mencegah overtrade ya. Diwajibkan. Masuk yang keempat. Yang keempat ini
harus ada risk MGMT. Risk management harus penting. Kenapa? Karena memang lagi-lagi salah satunya ialah Anda memasang stop loss gitu ya. Stop loss. Ataupun risk reward. Biasanya risk reward para scalper itu 1:1 ya. Atau 1:1,5. Nggak banyak memang, ya nggak banyak yang diambil. Jadi memang sangat-sangatlah. Bahkan ada yang misalkan tricksnya itu misalkan ya 2:1, 3 itu biasanya ada. Ya silakan Pak bergabung, monggo. Kita baru mulai. Nah, ini harus ada Bapak Ibu stop loss dan juga hitung-hitungan risk reward itu mesti juga ada. Sebenarnya sih ini nggak terlalu penting lah. Ini nggak terlalu benar-benar saya pakai banget sih ketika kemarin seminggu itu. Yang saya pakai hanya stop loss saja. Stop loss itu saya kecilin, saya bisa 50, saya kecilin dari setengahnya sampai 20 pips ya. Itu karena kalau 10 sering kena, jadi 20 ataupun 25 itu saya pakai untuk stop loss. Gitu ya. Lalu ada, oke. Nah ini juga penting, Bapak Ibu. Ketika Anda, jujur nih sebenarnya saya buy gold gitu ya, buy gold. Dari kemarin, sebenarnya pagi udah cuan sih. Udah cuan di pagi, cuma saya masih nahan aja pengen KTP. Apa akhirnya ke bawah kan. Saya cuan. Tapi pas saya buy gold ini, barusan ini, saya ragu-ragu. Kenapa? Karena harganya masih ranking situ. Turun ke 29, 28, naik ke 33, 45, 49, 50, turun naik ke 45, ke 40, ke 36. Seperti itu dari kemarin. Gitu ya. Nah, di sini Anda harus solid dan juga clear. Entries and exit. Jadi ketika Anda scalping itu harus benar-benar clean and clear. Ketika saya seperti Anda trading kayak biasanya lah. Harus clear dulu, memang posisi bisa dibuka, bisa di entry. Lalu exit pun jelas di mana. Ini nggak boleh, Anda nggak boleh nahan panjang. Ketika Anda profit, Anda nggak boleh nahan panjang, Anda mesti benar-benar menahan secepat mungkin. Melepas secepat mungkin. Jadi wajib hukumnya harus solid and clear entries dan exit-nya. Jadi kalau Anda nggak seperti ini, nanti dikhawatirkan harganya malah balik lagi ke harga yang berlawanan. Nomor 6. Nah, ini dia yang penting. Scalping personality. Gitu ya. Scalping personality. Kenapa ini penting? Karena nggak semua orang itu bisa scalping, Bapak Ibu. Yang pertama, Anda apakah orangnya bisa berkonsentrasi cukup lama? Gitu ya. Lalu yang kedua, fokus. Anda orang fokus apa enggak? Gitu. Lalu yang ketiga, yang C itu ialah reaksinya. Jadi gini, yang pertama konsentrasi. Di sini Anda harus full konsentrasi pada market. Nggak boleh ditinggal sedikit pun. Kalau Anda masih bekerja, apalagi masih banyak kerjaan gitu ya, level staff gitu, pasti kan banyak kerjaan. Pun kalau nggak ada kerjaan, tiba-tiba bos nyuruh kerja kan pasti ke-distract tuh kerjaannya. Nah itu perlu menjadi perhatian juga. Kenapa? Karena ketika Anda lagi konsentrasi, tiba-tiba bos nyuruh kita kerja, Anda tinggal nih sedikit, gitu ya, pasti habis. Sama misalkan sini ada yang Grab car gitu ya, lagi santai nungguin penumpang, tiba-tiba
Pas Anda trading, pengen scalping, Anda masuk orderan. Bisa kalah kabut Anda. Nah, saran saya di sini harus disesuaikan sama kepribadian, baik secara apa namanya pribadi gitu ya, secara sifat ya, ataupun rutinitas. Karena itu penting, itu wajib. Nah, ini Anda pasti coba tanyakan ke diri sendiri. Lalu yang kedua itu adalah fokus. Kenapa saya bilang bisa harus fokus? Kalau konsentrasi itu nggak cukup, Bapak Ibu. Anda mesti fokus untuk melihat market benar-benar pergerakan seperti apa. Nggak boleh benar-benar gampang terdistract ya. Jadi harus benar-benar melihat market secara dalam. Lalu ketiga ada reaksinya. Reaksi di sini ketika Anda salah, Anda seperti apa responnya? Apakah balas dendam, gitu ya? Ataukah Anda tenang? Saya pengen sell euro nih kayaknya. Ini boleh deh, Anda kalau yang mau main akun-akun ala-ala, main kecil kita sell euro. Bismillah deh. Kalian Bapak Ibu, saya sell euro dulu ya. Ini bukan scalping Bapak Ibu. Ini bukan scalping. Aduh. Kalau di Jakarta kan ada. Iya kan? Ya. Ya. Udah. Ya, nanti lain waktu makan baru ya. Apa donat itu ya? Nah, terima kasih ya Pak. Bapak Ibu ya. Saya ingin sell dulu nih, sell euro nih, ntar dikit. Mau menunggu, maaf, mau menunggu dulu. Semoga cuan. Tadi satu lagi apa? Satu lagi Swiss franc. Buy juga boleh sih sebenarnya sih. Swiss franc. Nah, juga nih sebenarnya. Euro saya pengen sell dulu. Sell euro. Sama saya mau nge-buy Swiss franc. Wait. Sebentar ada Ibu ya. Ini agak nge-lag nih. Seperti biasa, TP-nya itu 50 saja di atas. Swiss franc tadi, mana Swiss franc? Swiss franc. Saya mau nge-buy dulu. Jadi dulu posisi yang saya buka. Ini di luar scalpingan ya. Saya tidak ini yang trading biasa aja nih, DTP aja. Sip. Oke, baik lagi. Nah, jadi apa namanya, konsentrasi, fokus dan juga reaksi itu penting untuk Anda. Ya, wajib kudunya. Nah, ini juga penting. Yang ketujuh itu perhatikan financial announcement. Nah, kenapa ini penting? Karena ketika Anda scalping lalu Anda tidak melihat adanya NFP ataupun data-data penting keluar gitu ya, itu akan menjadi bumerang buat kita sendiri. Khususnya buat Anda yang para scalper, ketika Anda trading tapi tidak melihat berita-berita yang akan keluar pada hari ini, itu menjadi bumerang. Saran saya harus petikan dulu, hari ini ada apa ya? Misalkan jam 2 siang ada apa nih dari Eropa, ataupun misalkan dari Inggris gitu ya. Itu harus Anda perhatikan juga. Nah, lalu yang terakhir itu harus mengontrol trading secara serentak.
Artinya apa di sini? Bedanya dengan tadi overtrade ya, ini gini, misalkan Anda ada posisi buy Euro USD. Euro USD. Lalu ada lagi kesempatan buy di USD Swiss franc. Lalu ada lagi di AUD USD. Nah, itu tolong dikontrol. Trade yang secara serentak itu dikontrol. Itu serentak ya, Anda buy gitu di beberapa mata uang, itu harus dijaga. Kenapa? Takutnya malah menjadi bumerang. Lagi-lagi saya bilang, kita takutnya nggak bisa ngontrol aja, udah itu doang Bapak Ibu. Takutnya Anda nggak bisa ngontrol, yang repot malah Anda sendiri. Maka saran saya kalau di sini yang masih baru gitu ya, untuk scalper coba dilakukan demo dan jangan serentak, satu dulu aja pairnya. Nah, pair yang biasanya di trading kan itu ya, yang di pair yang cocok ya, cocok untuk scalping itu hanya ada 4 sih. Scalping, eur ya, masih sana eur, salah eur, saya nulis saya Euro USD, kalau salah GBP USD ya, USD-Yen, terakhir itu AUD USD. Nah ini 4 pair ini cukup nyaman, cukup oke untuk ditradingkan. Ya betul, square kecil Pak. Ya, pair yang cocok itu memang square kecil. Nah, yang ini kecil semua nih. Setahu saya paling gede 19 deh. Euro itu 16, GBP itu 18, USD Yen itu 17 sampai berapa ya? Ini nggak ada nyampe 20 kayaknya deh. Swiss franc itu 20 setahu saya. Nah, usahakan spread-spreadnya spread rendah Bapak Ibu. Memang harus ketat ya. Cocok selain ini, selain pair ini, spreadnya harus ketat. Spread harus ketat ya. Nah, ini saya dalam kurungkan, ini mata uangnya. Gitu ya. Jadi, pair yang cocok untuk scalping itu adalah Euro USD, Pound Sterling, Yen, dan juga Aussie USD. Dan spreadnya harus ketat. Kalau Anda main misalkan New Zealand Swiss franc yang spreadnya 70-50 gitu, $72.55, better nggak usah lah. Nggak akan dapat Anda pasti. Even Anda pakai cara apapun, karena spreadnya terlalu besar itu nggak akan bisa kesampaian. Jadi harus spread rendah gitu ya, spread rendah. Saya lagi posisi gol untuk Ibu nih, saya agak deg-degan kalau ada gol. 38 ya. Nah, misalkan kayak sekarang nih, misalkan tadi ada AUD USD. Nah, tadi kalau udah cuan, itu buang aja. Misalkan cuan $3, $4, buang. Nah, itu disebut scalping. Scalping itu bukan berapa lama waktu Anda trading, tapi berapa cepat Anda memprofitkan posisi. Gitu ya. Memprofitkan posisi, jadi sehingga bisa trade next-nya lagi. Nah, sejauh ini ada nggak yang ditanyakan dulu? 8 terus untuk menjadi scalper. Sebelum saya masuk ke technical nih, ke technical banget nih. Saya coba bikin cepat aja, langsung biar saya masuk tanya jawab. Ada yang mau tanya? Untuk pair dari pair lagi, terus dari scalping. Cukup ya, nggak tanyakan. Jadi ada 8, pertama itu minimize, saya ulang lagi, ada minimize indicator, maksimum itu 1-2 indikator, itu wajib. Kedua, jaga emosi dan psikologis, jangan dendam kalau kalah. Yang ketiga, cegah overtrade, sehari itu maksimal 10 aja kalau bisa. Terus saya lupa Pak Padeki itu emangnya berapa? Saya kalau saya sendiri nggak pakai teknik Padeki sih Pak. Saya beda dengan Padeki. Iya, jadi itu Padeki kalau salah bilang di-update langsung aja Pak ke marketingnya aja, gitu ya. Jadi langsung ke marketingnya biar beliau ngasih template dari indikatornya, gitu ya. Nah,
Saya coba. Nah, untuk SAU USD bagaimana Pak? Bisa scalping kan? Bisa scalping? Bisa scalping Pak. Nggak masalah, sebenarnya bisa saja. Ya, LD USD. Nah, Audi ya. SAU USD ya, sorry. SAU. SAU sama 35. Bentar. Saya cek dulu SAU. Bentar Bapak Ibu ya. SAU cocok nggak buat scalping? Cocok banget sebenarnya, cuma Anda siap-siap nih SAU nih. Bentar. SAU boleh deh coba akun jelasin, jangan deh. Ini sebenarnya ini pakai price action. Saya pakai price action. Bentar. Wait. Nih. Jadi nanti saya akan ngebahas scalping berdasarkan price action dan juga pakai moving average juga auto chartis. Saya share dulu sebentar. Nah, ini Anda kalau pengen scalping ataupun pengen posisi dari apa namanya SAU ya. SAU seperti ini gambarnya. Terlihat jelas gambar seperti ini. Nah, di sini saya pakai price action-nya itu ialah triangle. Ya, ini ada bentuk triangle di sini. Nah, ini triangle ya. Saya gariskan. Nah, dia ketika tembus garis yang bawah, Anda mesti nge-sell. Kayak sekarang nih, misalkan Anda coba aja di akun demo lah. Sell sekarang, gold. Dari sekarang aja Bapak Ibu. Ini price action nih, pakai price action. Terus saya kasih tips-tipsnya pakai price action. Nah, ini price action nih. Ya. Karena price action itu ada semuanya di auto chartis. Anda boleh sell aja sekarang coba. Tapi ini bisa lama-lama. Anda cuma $10, buang aja. Cepat banget. Ya. SL di mana? SL-nya kalau dia pertama sih seharusnya ya. SL Gold itu kalau dia masuk lagi ke dalam Pak, maksudnya kontrol trading secara serentak gini Pak, misalkan saya nih Pak ya, saya pengen trading nih, hari ini saya trading, contoh nih Pak ya, saya contoh, sebentar, saya share. Contoh dari kontrol serentak itu seperti ini, bentar. Ini ya, misalkan serentak tuh Anda punya open posisi gitu ya, open posisi itu ada 3 sampai 5 pair dan ini semuanya ya scalping. Nah, ini harus dikontrol, Pak. Ya, open posisi nih ya. Open posisi ada 3 sampai 5 pair. Nah, ini dicegah. Ya. Ini dicegah. Kalau bisa jangan sebanyak ini, ya. Jangan sebanyak itu. Kenapa? Karena takutnya Anda nggak bisa mantau. Nggak bisa mantau takutnya. Better satu aja posisi buka. Sekarang Anda lagi buka Euro USD, udah buka dulu aja Euro USD, jangan langsung buka lagi yang lain. Nah, itu serentak kan sebutnya kan. Jadi satu waktu itu ada beberapa pair yang ditransaksikan. Nah, saran saya jangan seperti itu. Oke. Ini agak lemot nih. Bapak Ibu ya. Sudah menunggu. Nah, tadi saya coba, tadi ada pertanyaan Pak, coba Pak scalping ini Pak. Kalau mau scalping ya seperti tadi. Cepat aja tadi akun demonya tadi main goldnya ya, akun demo. Jangan main akun real, takutnya malah bablas kemana-mana. Karena untuk gold, saya bukan nggak berani, tapi saya takut kalau ngasih rekomendasi gold karena gold agak-agak liar Bapak Ibu. Karena gold masih kecenderungannya itu buy. Kalau Anda nge-sell harus super cepat mainnya. Ya. Tadi apa ya? Saya tadi nyuruh apa ya, Mbak? Euro ya? Sell Euro ya, sorry, sell Euro ya. Oke.
Cukup? Ini cukup ya. Saya lanjut lagi ke teknik yang kedua. Teknik kedua. Masuk ke teknik apa namanya? Scalping-nya. Nah, teknik scalping yang pertama seperti sini. Ini saya sebelum ngebahas autochartis, kan autochartis itu fast action. Saya pengen pakai MA dulu yang gampang. Jadi ada pilihan Bapak Ibu. Bapak Ibu boleh coba di akun demo. Oke. Nah, terus saja ini saya ada lagi. Ada posisi yang saya buka. Lalu ya, coba saya matikan dulu. Oke. Nah, ini contoh dari mata uang Euro USD. Ya, Euro USD. Di sini saya pakai exponential moving average, Bapak Ibu. Boleh dilihat exponential moving average, ya. Pakai time frame-nya kalau bisa M15. M15 saja atau M30 boleh. Moving ini Pak, 12 sama 26 Pak. 12 dan 26. Cuma ini benar-benar apa ya? Harus benar-benar cepat ada cut-loss ya. Yang saya pakai MA 12 sama 26, yang lambatnya pakai MA 50. Cuma MA 50 hanya untuk melihat sebuah trennya saja ya Pak ya. Sebuah trennya saja. Gitu ya. Sebenarnya patokannya itu tetap di MA ya, bukan MA ya. MA 12 sama 26. Nah, misalkan syarat awalnya ialah seperti biasa. Ini ialah golden cross. Apa itu golden cross? Ketika sebuah garis MA saling melintasi satu sama lain. Nah, di sini MA 12 melintasi MA 26. Nah, di time frame 30 menit. Gitu. Ya. Apakah ini bisa dibikin scalping? Bisa. Ini Anda mungkin karena time frame kecil 30 menit, mungkin sejam 2 jam Anda udah kelar. Ya. Sejam 2 jam udah kelar. ABC, Acevedo close. Mana sejam juga sudah kelar gitu loh. Kalau pakai MA15 juga bisa lagi, lebih ini lagi. Cuma MA15 sering sekali dia adanya false break. Itu yang saya khawatirkan Bapak Ibu. Kalau udah false break itu serem. Kalau seringan false break itu serem. Better pakai time frame MA30 saja. Selama Anda siap dengan false break sih nggak masalah ya. Tapi kalau Anda nggak siap false break ya janganlah. Ya. Nah, sebenarnya caranya gimana untuk melihat ini saya pakai MA15 ya. Sebentar. Saya mohon izin minum sebentar. Nah, sebenarnya kita bisa pakai MA15. Saya pakai M15 lah. Mata uang Euro USD sudah semua ya. Jadi saya pakainya itu ialah indikator listnya, stokastiknya tidak usah dipedulikan. Cukup EMA-nya saja. Pertama EMA eksponensial 12. Ya, ini 12 warna hijau tua ya. Lalu ada eksponensial 26 ya. Warnanya biru-biru Tosca gitu kali ini. Yang terakhir warna ungu ialah simple moving average 50. Ya. Saya coba kasih note dulu sebentar. Sebentar. Saya ini agak lemot banget PC saya seperti biasa. Nah, saya tulis saja ya. Jadi di sini kita pakai
apa namanya? Nah, ini saya coba. Bentar. Nah, indikatornya untuk scalping ya. EMA 12, EMA 26, hasil SMA 50. Ini ya, Bapak Ibu ya. Jelas ya. Jadi indikator yang saya pakai di sini ialah MA 12, MA 26 dan selanjutnya adalah SMA 50. Time frame-nya itu bisa di time frame M15 atau M30. Ya. Jadi bisa dua inilah. Silakan. Tapi coba kita pakai yang time frame 15. Oke. Syaratnya apa? Syaratnya adalah golden cross, Bapak Ibu. Di time frame M15, pertama Anda mesti melihat dulu tren jangka besarnya. Ya, empatnya. Misalkan empatnya masih naik, oke, masih naik. Nah, pasti kan banyak bergejolak ya. Banyak bergejolak, misalnya kayak di sini nih. Ya, ini sideways sekali. Nah, ketika Anda trading, syaratnya ialah ketika si garis ini menyentuh, dia tahu sudah cross nih Bapak Ibu nih ya. Oke, saya kasih gambar. Ini sudah cross. Seperti ini contohnya nih. Ini sudah cross. Ya. Tapi di sini Anda nggak boleh eksekusi. Di sini Anda jangan eksekusi. Even ini sudah cross, ya di sini sudah cross nih. Lemot nih. Nah ini nih ya. Ini ya Bapak Ibu ya. Ini sudah cross, tapi Anda jangan eksekusi di sini. Tapi di mana Pak? Di sini. Ya. Ketika dia sudah melewati SMA 50. Oke. Karena cross misalkan MA hijau Pak. MA hijau itu mengecross MA yang biru Tosca Pak. Ya, jadi di sini pertama kita pastikan dulu MA 12-nya itu MA hijau itu ngecross MA 26 yaitu biru. Oke. Hijau dan biru ngecross dulu ke bawah ya. Lalu Anda jangan langsung eksekusi dulu, tapi tunggu sampai dia benar-benar mantul, ngecross SMA-nya yang warna ungu. Jadi ketika warna hijau mengcross warna biru, nah keduanya ini harus mengcross lagi warna yang ungu. Jadi ada 2 kali konfirmasi. Pertama, ngecross yang pertama itu dari hijau ke biru, habis itu hijau biru ngecross ke ungu. Artinya kita bakal eksekusi di sini. Sini nih. Nih di sini. Candle ini. Ya. Candle ini kita bisa cuan. Kita lihat berapa dapatnya kira-kira. Nah, itu bisa sampai 28 30 poin. Cuma saran saya 10 poin sampai 15 poin buang saja. Ya. Ini 147 poin. Jadi 14 pip sampai 15 pip yang segini ya. Anda buang. Anda main 0,1 berarti cuan 15. Bedanya eksponensial dengan yang juga simpel Pak. Kalau eksponensial itu bobotnya itu tidak dikurangi Pak. Jadi kan rumus untuk ini ada pertanyaan dari nasabah. Pak, bedanya apa eksponensial dengan simpel? Simpelnya gini Pak, gampang gini cara membedakannya. Kalau eksponensial tuh sangat agresif garisnya. Sangat agresif. Kalau simpel itu agak nge-lag, agak nunggu lama ya. Makanya biasanya lebih cepat pergerakannya yang eksponensial ketimbang simple moving average gitu ya. Simpelnya seperti itu. Nah, di sini Anda baru eksekusi nih. Saya garis ini Bapak Ibu nih. Nah,
ya. Ini baru kita bisa eksekusi. Tapi apakah bisa salah, Pak? Bisa salah. Bisa salah. Misalkan salahnya di mana gitu ya. Ini kita sell, ya. Ini kita sell, kita pakai, nah di sini nih ya, ini sama-sama nge-cross, tapi setelah itu harga balik arah. Di sini kita kena cut loss. Cut loss-nya di mana? Cut loss-nya ketika dia menyentuh meng-cross balik, Bapak Ibu. Dia nge-cross balik, itu kita cut loss. Nah ini kita kena cut loss, buy-nya kena cut loss. Tapi kalau kita nge-sell lagi, kita dapat nih tipis tapi apa di sini ya, di sinilah dapat sekitar 13 pip, 10 sampai 13 pip, 0,1 sekitar $13. Oke, itu lalu dapat ada lagi di sini. Ini ya Bapak Ibu ya, kelihatan ya. Nih, dapat lagi. Ini masih di jam 3 sore. Tadi kita udah trading di jam 7 pagi. Dapat jam 3 sore. Saya nggak tahu. Ini GMT plus 5. Plus 3, sorry, plus 3. Ya. Nih, sini kita dapat. Jangan lama-lama. Jadi memang event dia terbang, Anda nggak boleh lama-lama untuk menahan posisi. Gitu ya Bapak Ibu ya. Di sini kita kena SL. Memang kekurangan dari time frame kecil ialah Anda akan sering kena, bisa kemungkinan besar Anda kena SL. Tuh. Ya. Makanya saran saya kalau bisa pakai time frame yang lebih besar, MA30. Biasanya kalau MA30 itu jauh lebih konkret angkanya nih ya. Kelihatan ya. Di sini kita nge-sell. Bapak Ibu nih. Sini nih. Di sini kita nge-sell. Oke. Nih nge-sell. Lalu di sini sell. Lagi di sini kita nge-buy. Ini nge-buy di sini dapat. Sini nge-sell dapat. Nah, ini kan ini kalau di MA30 nggak keluar nih, ya. Nah, ini keluar di MA3 tadi MA15 ini kita nge-buy ya, ini dapat nih. Nah, dapat semua. Maka dari itu saran saya pakai MA30. Memang tidak benar-benar scalping banget ya. Cuma karena untuk scalping itu kenapa saya bilang nggak susah? Karena sebenarnya terlalu tinggi menurut saya. Usahakan tuh kalau bisa kalau benar-benar Anda main time frame kecil, M1, M5 itu harus 0, sekian pips. Sekian dolar spreadnya. Nah, kita kan $16, 1,6 gitu ya. Kalau 0,1 sangat besar gitu. Usahakan carilah yang masih di bawah-bawah. Harusnya kayak 0,9, 0,8. Nah, itu nggak masalah Anda main time frame kecil. Tapi kalau Anda mainnya time frame kalau spreadnya seperti GK, saran saya pakai 30 saja. Itu pun Anda cepat kok. Misalkan di sini deh. Di sini Anda buka posisi 1 jam, 1,5 jam Anda cuan nih di sini. Ya. Ini pun sama, setengah jam cuan. Ya. Ini juga sama nih. Nih. Turun dulu, setelah naik. Ini agak lama. Ya saya bilang tadi agak lama. Ya. Ini untuk euro. Bagaimana untuk XAU? Kita cek XAU. Nah, untuk SAU sebenarnya agak-agak apa ya saya bilang ya, agak-agak riskan. Kenapa saya bilang riskan? Karena sangat-sangat berbahaya Bapak Ibu. No, ya. Saya nggak pernah nyoba di SAU sih. Ini nggak pernah saya coba di SAU. Karena serem. Tuh ya. Nggak enak banget. Kena semua ya, ini kesini kena, ke bawah kena, katanya kena lagi, bawah kena lagi. Makanya saran saya kalau Anda mau pakai cara ini tapi di SAU itu tidak cocok. Kenapa? Karena memang SAU itu pergerakannya terlalu frontal, terlalu spike harganya.
saran saya tadi mainnya di pair rendah saja. Dan kedua ialah SAO itu pairnya itu spreadnya sangat lebar, $40 kan. Nah, mainnya tadi saya GBP kita bukan GBP ya. Nah ini GBP/USD nih sama juga, lebih enak juga nih. Ya ada beberapa kali kita kalah, salah ada lah, ini salah pasti. Kena nih kita. Tapi habis itu dibalikin. Ya. Coba kita track back. Ya. Di sini dapat ya Bapak Ibu ya. Ini dapat nih 1. Harus melewati garis ungunya dulu, garis yang hijau dan juga yang biru harus melewati garis yang ungu. Ya. Ini dapat. Ya. Terus mana lagi nih? Ini rancuk nih jangan. Ini jangan seperti ini. Nah, ini kayak gini-gini aja nih, nggak masalah nih. Ini nggak masalah. Di sini kita kena SL sih di sini. Ini kena SL. Ya, karena dia sudah kali ke atas, kita bayar di sini. Oke, ini kena SL. 1. Ini bisa cuan tipis ya, bisa dapat cuan. Coba saya tarik dulu 1 bulan terakhir Agustus. Ini juga dapat tipis banget, tapi karena saya bilang untuk trading seperti ini ya, jangan banyak-banyak ambilnya Bapak Ibu. Tipis-tipis saja. Tadi ini udah ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dari 6 1 salah ya. Ini 1 salah nih. Ini kalah nih. Yang kalah saya tandain dulu. Ini kalah. Nah, ini kalah nih. Karena dia pasti kena SL kali ke atas. Ini ya. Di sini kita bisa eksekusi ini biasanya dapat. Ini juga dapat. Ini dapat. Even dia kita kena turun dulu, ini dapat nih. Nunggu agak-agak mungkin bisa sampai besoknya sini ya, karena ini tanggal 10 baru cuan itu tanggal 11 ya, hampir 12 jam. Nah ini kita kena SL nih, kena SL. Ini kena SL, ini juga sama. Nah, SL 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 benar 7, salah 4. Berarti masih sekitar 60%. Kurang lebih 60%. Persentase dengan menggunakan moving average ya masih oke, masih nggak masalah, tinggal diatur lagi money manajemennya dan harus hati-hati ketika trading. Oke, saya akan lanjut lagi yang kedua itu yaitu scalping by price action. Ini scalping by MA. Lalu sekarang ialah scalping by price action. Di sini saya akan mengambil pola dari double top dan juga double bottom. Double top or bottom. Apa itu pola double top, double bottom? Pola yang membentuk seperti gunung, Bapak Ibu, gunung atau gunung yang terbalik. Nah, yang pertama yang perlu Anda ketahui bahwa tidak semua pola di atas pola ini ya, pola double top atau double bottom itu tidak semua pola memiliki pola yang sempurna. Ya. Jadi harganya nggak ada yang benar-benar pasti, polanya nggak ada yang benar-benar pasti. Betul, huruf W dan huruf M. Ya. Seperti huruf W dan huruf M, gampangnya ya. Tadi pertama scalping by MA ini bisa dipakai, coba dapur demo saja dulu. Time frame-nya 30 saran saya, 30 menit saja. Nah, ini sekarang scalping
scalping by price action dengan menggunakan double top dan juga double bottom. Nah, ini kan saya bilang kayak auto chart nih, karena auto chart itu memberikan sinyal based on price action, yaitu pola-pola dalam harga. Kenapa? Karena memang pola-pola itu terbentuk karena kita sendiri sebagai tradernya, gitu ya. Kita sendiri tradernya, jadi biasanya pola itu akan mengulang lagi dan mengulang lagi. Itu yang pertama, tidak semua pola itu memiliki pola yang sempurna, jadi nggak benar-benar dia seperti huruf M yang sejajar gitu, tapi kadang-kadang ada yang miring. Lalu yang kedua, sangat jarang menemukan harga support, harga puncak gitu ya, ataupun lembah yang sama persis. Jadi huruf M atau W-nya itu ujung-ujungnya itu jarang banget Bapak Ibu sama persis. Biasanya tuh agak naik dikit, agak turun dikit. Nah itu nggak masalah. Yang penting kita bisa nge-pattern atau nge-garis seperti huruf W ataupun huruf M gitu ya. Nah, ini yang ketiga. Ada kemungkinan gitu ya untuk terjadi false break. Ada kemungkinan banget untuk terjadi false break. Jadi harus hati-hati lagi, nggak semuanya itu benar-benar pure 100% benar. Tapi bisa juga kena false break. Nah, lalu yang terakhir yang keempat, dalam time frame kecil ya bisa menjadi continuous ya. Continuous inilah ya, saya lupa tulisannya. Continuous juga. Apa tulisannya saya lupa deh. Continuous lah ya. Continue kayak continue saya ganti continue aja. Bisa menjadi continue trend. Jadi trennya bisa melanjutkan lagi sebuah tren yang baru. Jadi tidak benar-benar itu sebagai reversal. Karena kebanyakan itu double top ataupun double bottom itu sebagai reversal pattern. Jadi pattern-pattern yang yang reversal ya, baik arah gitu ya. Oke, ini ada pertanyaan, untuk scalping ini pakai lot berapa ya jika dananya hanya 5 juta atau $500? 0,1 aja Bapak ya. Sebenarnya itu juga udah beresiko, cuma nggak masalah, 0,1 aja. Anda cuma saya coba 0,1, jangan lebih dari itu. Kalaupun salah itu salah, jangan averaging. Oke, jadi nggak boleh averaging kalau dana Anda tidak terlalu kuat. Ini XAU nih, cek lagi. Nah, nanti ini XAU mungkin ini ya, nanti kalau siapa tahu nih kalau terus ke bawah nih bisa menjadi tren turun, gitu ya. Oke, sekarang kita cek dulu untuk Euro USD lagi, karena memang hanya itu saja mata uang yang rendah itu, terus Aussie rendah, GBP rendah, yang terakhir ialah yen. Yen itu kalau nggak salah USD, GBP 18 deh kalau nggak salah. Oh 16 sama kayak euro. Wah euronya cuan Pak, harusnya Pak ini Pak. Yang ada posisi euro ataupun Swiss franc tadi udah cuan, yang mau buang atau masang apa tuh sebutannya? SL cuan kan? Cuan Pak. Silakan yang udah cuan nih. Lumayan nih Pak ya, lumayan. Cuan-cuan tipis nih. Ya. Nah ini kalau Anda scalping, ketika sudah seperti itu, Anda boleh buang saja. Nah, sekarang nih Anda udah cuan nih, itu boleh buang aja. Masalah itu salah satu konsep dari scalping. Jadi Anda nggak perlu ngambil banyak-banyak, cuan dikit buang. Saya tadi merekomendasikan apa sih? Sama gold juga udah cuan tuh harusnya. Tadi saya suruh gold sel 38 sampai 37, $10, 0,1. Buang-buangin aja ya Bapak Ibu. Yang ada akun demo, buang-buangin aja. Euro yang mau dibuang, silakan dibuang. Swiss franc masih nunggu, nanti masih sekitar $8, 0,1 ya.
masih kecil banget sih sebenarnya. Masih kecil. Ya, nggak masalah, kita tunggu dulu aja. Oke. Oke, lanjut lagi. Ada apa ya? Oh ya, kita coba hapus dulu semua indikator di atas. Karena tidak ada indikator apapun. Oke, naik chart. Chart kosong. Nah, di sini yang perlu Anda perhatikan ialah kecil. Nah, kita harus bisa melihat sebuah tren lagi, sebuah price action, yaitu sebut dengan double top ataupun double bottom. Ya, tolong bantu saya untuk mencari sebuah pola double bottom. Ya. Jadi harus dalam sebuah tren. Nah, itu kalau Anda bingung, Pak, saya nggak bisa narik garis, boleh pakai indikator MA 200, simple moving average 200. Nah, ketika dia berdiri, candle itu berdiri di atas SMA, berarti artinya dia turun, ya, turun. Sorry, bisa naik. Kok turun sih? Naik maksudnya. Nah, gini Bapak Ibu. Patokannya ialah Anda harus mencari pola seperti double top ataupun huruf M ataupun huruf W. Contoh gampang seperti ini. Ini saya dapat nih. 2, 3, 4. Oke. Di mana ada eksekusinya? Anda eksekusinya setelah melewati garis neckline. Nih. Ya. Dia sudah melewati garis tengahnya itu, Anda boleh eksekusi buy. Oke. Itu satu. Lagi, cari yang seperti huruf W. Nih. Lagi. Nah, kalau dalam tren naik, berarti hurufnya ialah huruf W. Kalau turun, hurufnya huruf M. Jadi kalau target kecil, double top itu sebagai tanda arah tren akan terus berlanjut atau continue. Nih, ya. Tidak harus sama persis Bapak Ibu, tidak harus benar-benar rapi gitu ya, nggak harus. Yang penting dia seperti membentuk huruf W, Anda boleh eksekusi. Nih. Terlihat ya. Ini seperti huruf W ya. Tuh. Lalu di mana Anda eksekusi? Lagi-lagi Pak, di neckline-nya Pak. Di neckline tuh di lehernya dia. Nah, di sini. Dapat ya? Dapat. Nah, lagi. Kita cari lagi. Kita cari-cari lagi. Nah, itu dia. Tadi saya sudah jelaskan. Nih Pak, rules-nya Pak. Memang biasanya double top, double bottom itu sebagai reversal. Tapi dalam time frame kecil, ya, seperti time frame M15 ataupun M30, ini bisa menjadi continue trend, Pak. Makanya jangan disamakan dengan time frame besar. Ya. Memang double top itu bisa dijadikan sebagai reversal sinyal. Tapi untuk time frame kecil, dia sering banget ngebentuk untuk continue lagi ke atas atau ke bawah. Kalau lagi naik ke atas berarti dia bentuk huruf W. Kalau dia continue ke bawah berarti bentuk huruf M. Jelas Pak ya? Jadi untuk tadi ada yang bertanya Pak, apa bukannya double top double bottom itu sebagai reversal? Benar reversal. Cuma untuk time frame kecil biasanya dia memberikan sinyal-sinyal untuk continue, ya, trend continue. Saya lihat lagi. Coba kita cari lagi Bapak Ibu ya. Ya Pak, sama-sama. Coba saya cari lagi. Ini, nah karena ini seperti ini ya tadi ya. Ini W, dapat Anda eksekusi di sini. Cara hapusnya gimana? Udah saya gambar aja deh. Saya coba luruskan. Nah, Anda eksekusi di sini nih. Di neckline, 1. Oke, ini juga sama.
Sini Pak, eksekusi 2. Kita mesti mencari lagi model double top ataupun double bottom yang bisa dijadikan referensi untuk apa namanya trading. Nah, ini jelas nih. Ya. Even dia sedang di bawah tren nggak masalah sih. Ya karena kan trennya masih berlanjut ke atas. Tarik garis aja Pak, nggak usah harus ini banget, nggak masalah. Ya. Biasanya akan melanjutkan sebuah tren ataupun reversal. Nah, ini juga sama nih. MA-nya kalau untuk yang sekarang Pak, ini kita pakai MA-nya SMA 200. SMA 200. Untuk scalping by price action itu SMA 200. Oke. Jadi ini disebut dengan, kenapa saya bilang ini seperti autochatis, karena memang price action itu yang bentuk itu ialah autochatis kan. Autochatis itu sinyal-sinyal dari price action. Makanya coba kita terapkan di saham kecil. Kalau Anda langsung berfokus langsung di autochatisnya, pasti nggak akan ketemu, susah. Nah, mau nggak mau Anda mesti menggambar sendiri. Cara yang gampang ialah pakai double top dulu sama double bottom. Ya, yang gampang nih, yang sering keluar. Sering keluar kok. Anda kalau perhatikan secara seksama gitu, sering keluar kok. Nih, ini juga sama nih. Ini apa? Double bottom. Anda fokusnya di mana? Di sini. Ya. Tuh, dapat. Harus time frame yang apa namanya? Rendah dan spreadnya juga kecil. Ini juga sama double top nih. Ya. Double top nih Bapak Ibu nih. Nah, untuk time frame kecil dia bisa dijadikan sebagai patokan. Hah? Ya. Tuh. Dapat lagi. Nah, jadi Anda harus belajar yang namanya belajar mencari pola-pola, gitu ya, pola-pola. Nah, ini dapat. Ini juga ada ini ya. Ini bisa nih ya. Nah, ini. Ini bisa nih, tuh. Eksekusinya setelah dia melewati naik line-nya dia, tuh ya. Ini tuh scalping ya, bukan untuk nahan lama, scalping. Itu yang tadi ada SAU sudah 36, silakan dibuang saja tadi yang ada ngambil SAU. Cukup. Tadi kita juga sama SAU itu tadi kita scalping pakai triangle. Nah, saya itu dulu. Nih SAU pakai triangle kalau nggak salah. Saya gambar dulu. Ya, ini ya triangle. Nah, ini disebut dengan price action. Nah, ketika dia tembus ini, ya udah, dia artinya dia bakal turun. Ini Anda tadi yang sudah nge-sell di harga 38, boleh dibuang aja posisinya. Apakah ini bisa dipraktekkan di SAU? Mungkin bisa juga sih, nggak masalah. Ya, ini double top, tuh, double bottom, tuh. Tuh ya, Anda di sini eksekusinya nih. Cuma spreadnya gold kan agak gede ya, jadi hati-hati aja Bapak Ibu. Ya, saran saya hati-hati. Nih, ya. Kita main di gold dulu deh. Kita cari gold ya. Kita main double top ataupun kita cari huruf W ataupun M di gold. Nah, ini dapat nih. Ini dapat nih. Tuh.
Ini gampang, Anda nggak pakai apa-apa. Indikator cuma indikator SMA doang, itu juga untuk lihat tren doang. Kalau Anda sudah paham tren mah nggak pakai itu lagi. Tuh, naik. Di mana Anda buy? Di sini. Tuh. Di 349 sampai ke 53, lumayan tuh, $5. Iya, Pak. Ini cara gampang kayak gini, Pak. Anda kalau mau scalping kayak gini aja mendingan. Fokus aja ke double top sama double bottom. Itu aja. Coba di pair biasa dulu aja, jangan di emas deh. Emas sometimes pergerakannya agak-agak frontal soalnya. Baik banget. Maaf Pak, saya izin minum dulu sebentar. Zigzag indicator. Kurang sih Pak kalau pakai zigzag, karena memang zigzag itu kan indikator biasa. Kalau ini kita benar-benar class action tuh pola-pola aja. Nah, kita cari lagi, maaf sorry. Kita cari lagi gold yang membentuk sebuah pola-pola menarik gitu ya. Pola-pola menarik apa ya? Ini bisa nih, ya. Nih, kayak gini-gini Bapak Ibu nih. Nih, dia tuh biasanya tuh kayak gini-gini model-modelnya nih, tuh. Ya. Tuh. Di sini mantul ke atas. Nah, Anda eksekusinya ketika di sini. Nah, ini di 08 sampai ke wah lumayan nih, dapat sampai ke 69. Tuh. Ini yang mau scalping boleh nih. Ya. Boleh banget ya. Ini juga sama nih, ini juga bisa bikin enggak sih adanya nih ya. Ini nggak bisa huruf W ini. Nggak bisa. Huruf M. Ini bisa nih sebenarnya nih. Ya, ini bisa. Anda select ke sini. Sel. Di mana SL-nya? SL-nya Pak, tempatkan di atasnya dari bottom-nya ataupun top-nya. Di bawah ataupun di atas dari sebuah ujungnya ya. Pada sini 57-an lah, 57, 55. Nah, itu batas SL. Makanya gold tuh agak jauh SL-nya. Kenapa? Karena memang pasti pergerakannya akan lebih liar lagi. Oke, kita cari dulu untuk gold ya. Biar Bapak Ibu nih yang suka main gold makin kebuka nih. Apa namanya? Sececah harapan. Nah, si untuk trading scalping ala-ala naked chart lah, kita gaya-gayaan lah naked chart. Karena kalau Anda mau ini dapat nih. Ini nih Bapak Ibu nih. Ini dapat nih. Tuh. Ini pola W. Oh, ini enak banget lagi. Daging banget nih. Tuh. Tidak harus harganya sama persis. Ya. Nah, di sini Anda eksekusi. Nah, situ lihat deh. Harganya sempat mantul kan tuh? Tuh, ya, sempat mantul naik ke atas. Ya. Jelas ya Bapak Ibu ya. Jadi ini adalah cara untuk Anda mau scalping ala-ala. Wah, scalping ala-ala apa ya? Scalping ya biasa aja scalpingnya lah. Scalping main-main lah. Tapi insya Allah profitnya nggak main-main. Apa main di gold? Nah, udah deh. Bisa cuan kemana-mana. Ya. Nah, ini juga bisa nih. Enggak deh, ini nggak bisa, sorry. Ini nggak bisa. Ini nggak bisa. Kurang. Nah, apa Pak? Gimana jadinya kalau kita nge-sell di top yang kedua, Pak? Kalau Anda nge-sell di top yang kedua, Anda akan jadi seperti ini, Bapak Ibu. Ini kan ini seperti huruf M ya. Anda sell di sini nih. Bisa juga dapat aja. Cuma takutnya naik ke atas. Nah, di sini nanti dia nggak tembus naik line nggak tembus. Tuh, harusnya naik ke atas lagi. Ya, yang ada posisi silakan dibuang-buangin dulu aja. Saya buang posisi saya dulu.
Silakan dibuang-buang. Tadi itu Swiss franc, euronya kita buang-buang semuanya aja udah cukup. Cukup. Ya. Oh, saya lupa lagi buang ini. Saya lupa. Lazim. Udah cuan $24, lumayan lah ya, $24 ya kan, nggak ngapa-ngapain, dengerin saya ngomong doang, cuan tuh $4 ini Bapak Ibu ya, lumayan. Cuan ya, cuan ada cuan nggak di sini? Cuan kan, apalagi yang tadi megang gold, wah gold 31 Bapak Ibu, boom. 3 posisi yang saya sharing semuanya cuan, mantap. Terima kasih yang sudah ngikutin. Tadi apa lagi ya? Kita cari lagi nih, cari huruf M. Ini huruf W nih, Ini huruf W nih. Seperti ini Bapak Ibu nih, huruf seperti ini nih. Nah, ini bisa jadi apa namanya? Patokan. Ya. Saya sudah kos posisi Bapak Ibu ya. Saya sudah kos posisi untuk PR, Euro dan juga Swiss franc. Nih, ini apa namanya? Oh, ini banyak yang keluar nih. Apa mau lagi pada ini kali ya? Mau buang-buangin barang kali ya? Ini sama seperti ini. Baik, ada yang tanyakan Bapak Ibu? Ini scalping by price action. Ya. Price action yang dipakai ialah hanya double top dan juga double bottom aja. Nanti mungkin minggu depan kita coba price action yang lain, entah channel up, channel down, triangle, pennant, apalagi falling wedge, rising wedge, dan lain-lain. Silakan yang ingin bertanya atau yang ingin sharing kalau sudah cuan tadi. Ada nggak mau sharingnya tadi cuan berapa? Atau nggak ada yang ngambil? Karena udah materinya itu aja Bapak Ibu, udah cukup ini materinya. Udah iya Pak, M15 atau M30 aja, M15 ya. M19 sorry, M30. Makin kecil makin cepat Anda profit, cuma makin sering juga Anda kena kalau makin ini Pak, takutnya ada post break ya, hati-hati. Pokoknya saran saya tuh SL-nya itu ialah di ujung dari top atau bottom-nya ya. Saya mau izin minum dulu. Ada lagi yang tanya Bapak Ibu semua? Yang ingin bertanya, silakan. Karena materinya ya udah cukup. Saya nggak akan ngebahas autochatisnya, memang. Tapi saya hanya ngebahas price action yang diberikan oleh autochatisnya saja. Salah satunya ialah double bottom dan juga double top. Jadi siapa tahu dengan teknik ini Anda bisa jauh lebih luas lagi ketika trading. Ya. Ada lagi apa lagi posisi yang enak ya? Sebenarnya itu gold ini membentuk grup M tahu yang sekarang di time frame H1 tapi ya. Ini agak-agak mirip grup M nih sebenarnya. Cuma time frame terlalu gede. Anda pasti SL juga lebih tinggi lagi. Mirip-mirip nih. Tuh. Selnya di mana? Berarti Anda sel di sini nih. 28, tembus 28 udah sel aja. Tembus 28 udah sel aja. Cuma ini target gede. Jadi Anda SL juga lebih jauh. SL itu di sini nih. 60 lah, 58 lah. Jauh. Dan dia juga ini sebenarnya membentuk head and shoulder. Ya, ada nggak nggak? Ini head and shoulder. Head, ini shoulder-nya dulu. Kita bikin shoulder-nya. Shoulder, head. Saya hapus dulu. Jadi ada dua price action yang muncul. Pertama ialah double top di sini dan juga head and shoulder. Tuh ya. Head and shoulder. Targetnya ialah ke bawah. Ke 18 sekian. Di mana Anda nge-sell? Anda nge-sell di sini.
Nanti kalau sudah tembus 28, 29, Anda boleh sell. Ya. Ini atas shoulder, ini juga masuk pola bisnis scalpingan, cuma H1 itu berarti Anda SL-nya ketika dia sudah ngelewatin, sama juga ngelewatin pundaknya ya, pundaknya dari atas shoulder. Ada lagi yang tanyakan Bapak Ibu? Ada lagi yang tanyakan? Karena materinya sudah sampai sini saja gitu ya. Kalau tidak bertanya, akan segera saya akhiri pada materi kita siang hari ini. Jadi itu aja tadi saya coba saya review kembali deh. Sebelum saya akhiri, saya coba review kembali tadi. Scalping by price action itu pertama SMA-nya pakai SMA 200 hanya sebagai untuk melihat sebuah trennya saja. Ya, yang dipakai ialah double top pada bottom. Pertama, tidak semua pola itu memiliki pola yang sempurna. Jadi tidak benar-benar bentuknya seperti W atau M pada umumnya. Jadi kadang-kadang ada mencong sebelah atau berat sebelah gitu ya, kita terkena. Yang kedua, sangat jarang menemukan harga puncak atau harga lembah yang sama persis. Tadi karena saya bilang tadi ada pola yang sempurna, mungkin harganya juga berbeda-beda. Yang ketiga itu ada kemungkinan terjadinya false break. Ya, false break di sini berarti Anda bisa salah sinyal. Hati-hati, mesti masang SL aja. Lalu yang keempat, time frame kecil seperti time frame 15-30 bisa menjadi continue trend. Jadi memang lagi-lagi kalau Anda main time frame kecil itu bisa menjadi time frame. Ya bisa Pak, bisa dilihat dengan zigzag Pak. Betul. Jadi lagi-lagi patokannya ialah saya bisa bilang ini apa price action-nya, gambar-gambarnya saja tadi Anda patokannya, nggak perlu lagi Anda pusing-pusing mikirin ini, udah price action aja ikutin. Ada pola-pola mirip, pola-pola hajar yang sama-sama. Memang di sini pasti ada yang kelemahannya, ialah Anda pasti masih bingung, oh ini bener nggak ya huruf W, ini bener nggak ya huruf M, nah itu pasti ada. Cuma nggak masalah, Anda belajar dulu aja. Dicoba dulu di akun demo sampai Anda benar-benar nyaman, bisa membentuk sebuah pola-pola gitu ya, gambar pola, baru Anda eksekusi. Jadi memang nggak langsung, ini juga bisa nih. Set, dan dia emang lower high, lower low, lower high, lower low. Ini trennya turun. Oh, ini di H1 lagi nih. Waduh, nyayur banget nih. H1, terus dia ngebentuk M. Huruf M. Ya. Daging, Pak. Ini Pak, dapetnya Pak. Nah, kalau memang akun yang modal gede, yang modalnya sekitar 5.000 atau 10.000, main di H1 lebih daging lagi, Pak. Lebih daging lagi dapatnya. Ya. Lebih banyak lagi bisa dapat dagingnya. Gitu ya. Baik. Mungkin sampai sini aja kali ya. Webinar kita pada siang menuju sore hari ini, karena memang pembahasannya hanya sebatas price action, scalping by price action, juga scalping menggunakan metode MA. Tadi pakai MA-nya MA 12, MA 12 dan MA 26. Ya. MA ini yang tadi scalping by MA 12, 26, 50, SMA-nya tanggal juga 15, 30. Ini mungkin bisa digambar, bisa di screenshot, ya, saya kecilkan dulu. Silakan di screenshot karena memang ini penting untuk menjadi catatan kali ya, catatan ketika Anda trading. Enggak Pak, itu nggak pakai stokastik. Itu benar-benar pure, ini ada pertanyaan Pak, stokastik perlu nggak dilihat? Nggak perlu. Ya tadi kita nggak perlu stokastik. Fokusnya, makanya stokastik jangan dipasang. Semakin banyak Anda pakai indikator, semakin Anda lagging untuk transaksi. Ya, semakin lagging, makanya better nggak usah melibatkan indikator lain selain MA. Ya, MA aja udah yang fokusin. Ini silakan di screenshot atau mencatat ya. Jadi ada 8 rules, dua teknik scalping, yaitu MA dan juga apa. Ya, mungkin cukup kali ya, sekian dari saya nih.
Ya, sama-sama Pak Rahman, terima kasih sudah mau join di webinar saya pada hari ini, dan alhamdulillah hari ini cuan. Nah, bahkan sebelum saya kelar sudah cuan, sudah profit, gitu ya. Next minggu depan, insya Allah kita bisa ketemu lagi dan bisa profit. Itu aja dari saya. Terima kasih Bapak Ibu sudah mau hadir di webinar saya yang biasa-biasa aja. Juga ilmu juga biasa-biasa aja, nggak banyak. Saya masih belajar, jadi silakan sharing aja kalau yang ingin sharing, nggak masalah karena di sini sangat buka. Kita open diskusi, tugas communication, komunikatif gitu, jadi lebih enak. Semoga ilmu saya berikan bermanfaat, bisa Bapak Ibu yang pengen scalping. Yang penting rules-nya itu harus perhatikan, dan juga dana juga jangan sampai acak adut, jangan sampai berantakan. Paling itu aja dari saya. Kurang lebih saya mohon maaf. Apalagi kalau ada salah-salah ngomong, salah-salah bicara, salah-salah ilmu, mohon dikoreksi. Sorry, ini ada pertanyaan. Mas, kenapa pakai SMA 50 bukan MA 50? Karena kalau M kita lihat tren Pak pakai eksponensial pasti lebih agresif garisnya. Jadi better kita pakai SMA aja, simpelnya aja lebih gampang. Ya, lebih santai ya pergerakannya. Baik, itu aja dari saya. Terima kasih. Selamat sore Bapak Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Pak, thanks.